Bayangkan kamu bangun di pagi hari dan anak kamu nggak ada di rumah. Nggak ada tanda-tanda penculikan, nggak ada pintu yang rusak, nggak ada suara yang terdengar semalam. Hanya hilang. Dan bukan hanya satu anak, bukan dua, tapi seluruh anak di satu kelas di suatu sekolah. Menghilang di waktu yang sama. Tanpa jejak, tanpa alasan, seolah mereka semua dipanggil oleh sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Dan semakin dalam orang-orang mencari jawaban, semakin jelas satu hal. Dan mungkin mereka nggak pengen ditemuin. Ini bukan kejadian biasa, ini kejadian yang sangat nggak biasa sekaligus menyeramkan dalam film Weapons. Di pagi yang cerah pada hari Rabu, seorang guru baru yang umurnya masih muda di salah satu SD di Amerika tiba-tiba syok karena pas masuk ke kelas, murid-muridnya pada nggak ada. Pas dia perhatiin lagi, ternyata bukan semuanya. Tapi cuma ada satu murid yang hadir dan duduk di kelas. Satu murid itu namanya Alex. Dari mukanya, Alex juga bingung kenapa cuma dia yang sendirian di dalam kelas. Kelas-kelas guru lain pada full. Tapi hari itu anehnya, cuma kelas bu guru Justin yang murid-muridnya pada nggak ada. Hilangnya anak-anak di kelas bu guru Justin hari itu pastinya sampai ke laporan ke polisi. Dan setelah diinvestigasi, polisi menemukan kalau anak-anak kelas bu guru Justin itu semalam pada bangun dari tidurnya di jam 02.17 pagi dini hari. Pas baru bangun tidur di jam segitu, anak-anak kelas bu guru Justin langsung pada keluar rumah. Mereka lari-lari dengan gaya khas membentangkan kedua tangannya, menatap lurus ke depan, dan lari sekenceng-kencengnya tanpa mengeluarkan suara apapun. Mereka semua menuju ke suatu tempat, tapi nggak ada yang tahu ke tempat mana. Dan sebenarnya kenapa mereka bisa kayak gitu? Janggal banget gak sih? Anak SD bangun tidur di jam 02.17 pagi dini hari buat lari-lari dengan gaya khas ke suatu tempat yang belum diketahuin. Dan ini cuma terjadi sama anak-anak kelas bu guru Justin. Polisi daerah setempat udah melakukan investigasi dan penyelidikan selama beberapa hari. Tapi mereka masih belum bisa menemukan kemana anak-anak kelas bu guru Justin menghilang. Yang pasti mereka pergi pada pukul 02.17 pagi dini hari. Itu adalah benar sekaligus janggal. Polisi udah nyari ke berbagai tempat yang dekat dan jauh pun masih belum bisa menyelesaikan kasus ini. Polisi sempat menginterogasi Alex sebagai satu-satunya murid yang gak hilang. Tapi Alex bilang dia gak tahu apa-apa. Bu guru Justin juga diinterogasi sama pihak polisi. Tapi Bu guru Justin gak banyak kasih keterangan. Karena dia juga mengaku gak tahu apa-apa. Dia sama sekali buta informasi tentang kasus ini. Gara-gara kejadian itu, selama 1 bulan, SD Maybrook ditutup sementara. Tapi karena kasusnya belum juga selesai, jadinya setelah 1 bulan terpaksa sekolah dibuka lagi. Biar anak-anak yang gak hilang bisa kembali belajar. Tapi satu malam sebelum sekolah kembali dibuka, mereka semua termasuk kepala sekolah ngadain pertemuan buat diskusi terkait kasus itu. Bu guru Justin ikut bicara di pertemuan itu. Bu guru Justin ini diperanin sama Julia Garner. Kita panggil aja Justin. Tapi Justin udah terlanjur dicap jelek sama semua orang tua murid. Dia dianggap sebagai pelaku hilangnya anak-anak kelas. Dia diincar terus, bahkan sampai acara pertemuan itu udah selesai. Pulang dari acara pertemuan itu, Justin ngerasa stres banget. Dia dituduh sana-sini. Jadi malam ini, dia cuma mau melampiaskan rasa stresnya itu ke minum-minuman. Dia pergi ke toko minuman buat beli nih. Sebelum masuk ke toko minuman itu, Justin sempat dimintain uang sama cowok gembel jalanan yang ngemis-ngemis. Gak maksa sih, dia minta baik-baik. Cuma karena lagi stres, jadi Justin gak bisa bantu. Pas lagi beli minuman di situ, tiba-tiba Justin dapat telepon dari nomor gak dikenal. Justin coba angkatlah telepon itu. Tapi yang Justin dengar justru malah ancaman. Hello? Who is this? You better watch your back because tonight. Saking ketakutannya dan parno, Justin sampai gemeter tuh dimintain uang sama cowok gembel jalanan itu lagi pas keluar dari toko minuman. Tapi untungnya Justin bisa selamat dan aman sampai di rumahnya. Dia deg-degan banget tuh, sekarang dia cuma pengen ngilangin stres dengan minum-minuman. Tapi tiba-tiba ada yang pencet bel rumahnya. Kedengeran kan tuh, Justin langsung penasaran nih. Dia takut diikutin dan dipantau sama orang jahat. Pas ngeliat lewat lubang pintu, Justin gak liat apa-apa. Di depan rumahnya kosong, gak ada siapa-siapa.
Saking takut dan parno, Justin coba memberanikan diri buat keluar rumah sambil bawa alat setrum. Kalau sewaktu-waktu ada orang jahat, jadi dia bisa langsung ngelawan. Tapi pas udah di luar, dia malah nggak lihat siapa-siapa. Justru yang ada malah mobilnya Justin yang dicoret-coret sama orang misterius. Justin dikatain penyihir. Justin langsung jadi makin bad mood nih. Besok paginya Justin coba buat hilangin cat di mobilnya itu, tapi ternyata susah banget. Kagak bisa hilang kalau cuma dicuci. Pas sampai di sekolah, Justin dipanggil sama kepala sekolahnya. Kita panggil aja Pak Kepsek. Pak Kepsek nyuruh Justin buat nggak mengajar dulu di SD situ. Justin disuruh buat ke konselor kesehatan mental supaya pikirannya jadi lebih jernih. Tapi Justin malah menolak. Justru yang dia butuhin itu mengajar dan kegiatan rutin normal kayak biasanya. Tapi Pak Kepsek gak mengizinkan. Justin juga bilang kalau dia pengen ngobrol sama Alex, satu-satunya murid dia yang gak hilang. Tapi Pak Kepsek juga gak mengizinkan. Karena udah stres banget dan gak ada kerjaan juga, jadinya Justin pergi ke bar ketemu sama cowok yang sering diajak buat mesra-mesraan. Mereka gak pacaran karena cowok itu sebenarnya udah punya istri. Dan cowok itu seorang polisi, dia namanya Paul. Jadi bisa dibilang Justin nih emang bandel, mau aja mesra-mesraan sama suami orang. Di situ Justin langsung curhat kalau dia lagi dituduh sama banyak orang. Dia dikatain penyihir terus-terusan. Paul cuma bisa menghimbau Justin buat hati-hati, jangan terlalu banyak keluar rumah. Apalagi di mobilnya ada cat bertuliskan penyihir. Dan Paul pengen Justin gak terlalu memikirkan masalah itu terus. Namanya juga teman mesra, jadinya mereka berdua sempat week tuh sampai pagi besoknya. Parah banget kan emang nih orang berdua. Abis itu Justin langsung anterin Paul ke tempat kerjanya. Dan sejak saat itu mereka kembali ke rutinitas masing-masing lagi. Setelah itu Justin langsung ke area sekolah SD-nya. Dia pengen banget ngobrol sama Alex. Jadi dia ikutin tuh Alex pulang ke rumahnya. Justin ngerasa pasti Alex tahu sesuatu, cuma dia belum mau bicara aja. Gak lama kemudian dia sampai di komplek perumahan si Alex. Dia perhatiin tuh rumahnya si Alex. Dia jadi tahu sekarang bentukan rumahnya kayak gimana. Karena pengen ngobrol baik-baik, jadi Justin sempat pencet bel rumah Alex buat komunikasi sama orang tuanya Alex. Tapi gak ada yang bukain pintu. Justin juga gak dengar ada suara dari dalam rumah itu. Kayak sunyi banget gitu. Yang bikin penasaran, Justin ngelihat jendela-jendela rumah Alex itu ditutup pakai koran. Sampai orang luar nggak bisa ngeliat. Aneh banget kan? Saking penasarannya Justin sampai ngecek dan lihat-lihat halaman samping rumahnya Alex. Penampakannya itu kayak sunyi, udah nggak terurus, kayak mirip-mirip rumah terbengkalai gitu. Bukan cuma itu, pas Justin bisa ngeliat di celah jendela yang nggak ketutup koran, Justin shock sama penampakan dua orang yang lagi diam-diam bengong mematung, nggak gerak sama sekali. Gara-gara itu Justin jadi curiga ada sesuatu nih di rumahnya Alex. Pulang dari situ Justin ke toko minuman. Tapi tiba-tiba dia dilabrak nih sama istrinya Paul. Istrinya Paul tahu dong kalau Justin habis week sama Paul. Jadi ributlah mereka berdua. Tapi untungnya masih bisa dilerai. Malamnya Justin sempat ngalamin mimpi buruk yang serem banget. Dia ngelihat murid-muridnya jadi kayak setan. Dia sampai teriak pas bangun dari mimpi buruk seremnya itu. Udah mulai kebawa mimpi nih si Justin. Bukan cuma itu, pas udah agak tenang dan mau tidur lagi, Justin malah ngeliat penampakan wajah badut gitu di atap kamarnya. Dia sampai kaget banget. Tapi ternyata itu nggak nyata, nggak beneran ada di kamarnya. Besoknya Justin samperin Alex di depan rumahnya langsung. Justin awalnya basa-basi dulu nih nanya kabar Alex. Justin juga bilang kalau dia khawatir sama keadaan Alex. Dia mau memastikan Alex baik-baik aja. Tapi Alex malah kayak nggak suka gitu sama Justin. Alex nggak mau jawab pertanyaan dari Justin. Dia malah sampai marah-marah tuh saking keselnya. Kenapa ya si Alex ini? Abis itu Justin ketok-ketok pintu rumahnya Alex. Dia butuh banget kejelasan situasi dari Alex. Tapi tetap aja nggak ada yang bukain pintu buat Justin. Akhirnya Justin memutuskan buat menunggu di depan rumahnya Alex. Dia mau mencoba memantau nih, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa rumah Alex mencurigakan juga? Bahkan Justin sampai bermalam dan molor di dalam mobil buat mantau rumah Alex. Tapi masih belum ada pergerakan juga nih. Gila banget kan Justin ini rasa penasarannya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada sesosok orang rombeng compang-camping yang keluar dari rumah Alex itu sambil membawa gunting. Cara jalannya aneh banget, tapi penampakannya nggak begitu jelas karena terlalu gelap. Sosok itu nyamperin dan mendekat ke mobil Justin. Dia nggak bikin metong Justin, dia nggak ngajak ribut Justin. Yang dia lakuin,
masuk ke dalam mobil dan memotong rambutnya Justin. Potongannya itu cuma beberapa helai aja, gak banyak. Dan saat kejadian itu, Justin sama sekali gak sadar. Kok begini ya? Di sisi lain, ada Archer, diperanin sama Josh Brolin. Archer ini bapak dari salah satu murid yang hilang. Anak dia namanya Matthew, murid di kelasnya Justin. Archer masih sibuk mencari-cari kejelasan sebenarnya anaknya itu hilang kemana. Dia selalu mikirin anaknya tiap hari. Dia putar ulang terus rekaman CCTV rumahnya. Bahkan sampai-sampai Archer nyewa polisi sendiri buat mencari dan menemukan anaknya. Dia juga menugaskan polisi yang dia bayar buat menginterogasi Justin. Karena Archer tuh curiga banget sama Justin. She's still not talking, huh? She knows. I disagree with that. You're aggressively following up on every lead, and yet she's just out there walking around free as a bird. Dia kesel parah nih, polisi belum bertindak keras ke Justin. Karena benci banget sama Justin, makanya pas pertemuan di sekolah itu, Archer salah satu orang yang paling ngotot buat nuduh Justin. Dia yakin banget kalau Justin adalah dalang di balik semua kejadian ini. Archer juga yang sempat ngikutin Justin ke toko minuman malam itu. Dia bener-bener memantau pergerakan Justin. Sampai-sampai Archer juga yang nulis kata-kata penyihir pakai chat di mobilnya Justin. Hari-hari setelah itu, pagi, siang, malam, Archer selalu menganalisis rekaman CCTV kemana sebenarnya anak dia pergi dan menghilang. Gara-gara kepikiran terus, Archer pernah mimpi buruk seram. Di mimpi itu, tengah malam, Archer ke suatu rumah buat ngikutin anaknya yang lagi lari-lari. Karena penasaran, Archer masuklah ke rumah itu. Pas Archer buka salah satu pintu kamar di rumah itu, dia kaget. Dia ngeliat anaknya di kasur dan lagi dibalut selimut. Tapi anaknya cuma melek dan bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Pas Archer mendekat dan coba ajak ngobrol, tiba-tiba anaknya itu berubah jadi penampakan sosok wajah badut, cemong, rombeng, compang-camping. Dia langsung bangun dari tidurnya saking kagetnya. Tapi gara-gara mimpi buruk serem itu, Archer jadinya dapat ide nih buat mencoba mengukur kemana anak-anak yang hilang itu pergi. Dia mencoba memetakan titik koordinat asal mula anak-anak dan kemana arah tujuan mereka berlari. Dari situ dia berharap bisa nemuin satu titik tengah. Archer sampai minta tetangga yang anaknya hilang juga buat ngeliatin rekaman CCTV kemana arah anaknya saat itu pergi. Archer bener-bener langsung mencoba menganalisis nih titik koordinat masing-masing anak yang hilang dan kemana arahnya pergi. Pas udah nemu titik tengahnya, Archer langsung keliling komplek buat nyari-nyari titik tengah dari hasil analisisnya. Dia bener-bener ngelakuin ini sendirian. Tapi di tengah pencariannya itu, tiba-tiba Archer ngeliat mobil Justin di jalanan lagi mau ke pom bensin. Jadinya dia samperin dulu dah tuh si Justin buat melampiaskan emosi. I want to talk to you. I don't think we have anything to say to each other. Yeah, I think you have a lot to say. You and every other person in this city. Believe me, the message is loud and clear. I'm the problem. Got it. Di situ Archer sama Justin cekcok besar karena sama-sama ngerasa benar. Tapi pas mereka berdua lagi cekcok di situ, tiba-tiba ada sesosok yang datang berlari-lari, nyamperin dan ngincer Justin. Yang bikin shock, sosok itu adalah Pak Kepsek dengan penampakan muka yang udah merah-merah dan matanya melotot. Pak Kepsek datang-datang langsung nyerang Justin sampai mau bikin metong. Pak Kepsek nggak ngomong apa-apa, dia cuma terus ngincer Justin. Justin langsung mau lari dari inceran Pak Kepsek dong pastinya. Untung di situ ada Archer yang berusaha buat menahan Pak Kepsek. Tapi gara-gara nggak bantuin Justin, Archer malah jadi ribut nih sama Pak Kepsek. Aduh, gimana ini? Entah itu Pak Kepsek atau sebenarnya udah bukan Pak Kepsek lagi. Tapi tunggu dulu nih, sebelum lanjutin nasibnya Archer sama Justin dan mengetahui kenapa Pak Kepsek begitu, kita coba lihat cerita dari Paul dulu. Suatu hari, Paul lagi berkeliling komplek. Dia ngeliat ada cowok gembel jalanan yang kelihatannya kayak mau mencuri sesuatu gitu di suatu tempat. Pas ngeliat cowok gembel jalanan itu mau beraksi, Paul langsung negor dong. Tapi tuh orang malah pengen kabur. Jadinya Paul langsung mau ngejar orang itu. Namanya juga dia lagi sekalian bertugas sebagai polisi kan. Jadilah kejar-kejaran tuh mereka berdua. Paul sebagai polisi pastinya nggak mau sampai cowok gembel jalanan yang pengen nyuri itu lolos. Dia pepet terus sampai dapat. Sampai akhirnya ketangkeplah tuh si cowok gembel jalanan. Paul langsung kunci tangan dia pakai borgol biar nggak bisa kabur kemana-mana. Paul langsung menginterogasi dan memeriksa cowok gembel jalanan itu. Pas ditanya soal nama, ternyata cowok gembel jalanan itu namanya James. Dia
dia alasan lagi nyari kunci tadi. Biasalah, nggak mau ngaku pasti si James nih. Pas lagi memeriksa James, Paul tiba-tiba ketusuk sama jarum suntik di kantong celananya James. Dia langsung refleks kesakitan dan saat itu juga dia ninju James supaya pingsan sebentar. Habis itu, Paul langsung bersihin jarinya yang ketusuk pakai hand sanitizer dan segala antiseptik. Dia takut ketularan sesuatu penyakit. Soalnya James itu cowok gembel jalanan kan, dan Paul sebagai polisi pastinya nggak boleh tertular penyakit serius. Paul juga jadi takut nih karena kamera mobil polisinya nyala. Dia takut nanti ada orang kantor polisi yang tahu, makanya langsung dia cabut kameranya. Setelah itu, Paul langsung pengen ngebebasin James aja, tapi dia nggak mau lihat James ada di sekitar dia lagi. Paul nggak mau terlibat masalah apa-apa sama James yang mungkin bisa menularkan penyakit tertentu. Jadi Paul nyuruh James pergi jauh-jauh. The way I see it, I did you wrong, you did me wrong. Let's just call it a day. But if I see you out here again, it's gonna be a different story. Yes? Dan James pun setuju sama kesepakatan yang dibilang Paul. Tapi 2 hari kemudian, Paul ngelihat James ada di dekat kantor polisi. Paul yang ngelihat James ada di sekitarnya langsung marah. Dia emosi. Pas James mau kabur, Paul langsung naik mobil polisi buat ngejar si James. Bakalan kejar-kejaran lagi nih mereka. Tapi sebelum lanjutin kejar-kejaran ini, coba kita lihat dulu cerita dari sudut pandang James. James nih emang beneran cowok gembel jalanan. Dia nggak punya rumah, tidurnya di mana-mana aja. Dia suka nyuri kalau ada kesempatan. Dia nyuri barang-barang yang bisa dia pakai atau dia jual. Kayak sekarang nih, dia dapat mainan anak-anak yang bagus dan kayaknya bisa dijual. Pas lagi mau ngejual barang itu ke suatu toko, James nggak sengaja lihat flyer di tembok toko itu tentang pencarian anak-anak hilang. Dan bagi yang bisa nemuin, bakal dapat imbalan $50.000. Dia langsung tertarik kan tuh kalau soal duit. James langsung pengen nyari kan nih anak-anak yang hilang. Dia sampai kehujanan tuh di jalan, dan tiba-tiba dia sampai di depan rumahnya Alex. Dia ngeliat rumah itu kayak kosong dan terbengkalai, gak keurus. Jadinya dia mau iseng coba masuk ke rumah Alex itu. James masuk ke rumah Alex lewat jendela kamar samping. Dia nekat nih beneran masuk ke rumah itu. Soalnya dia mengira juga rumahnya terbengkalai kan, jadi dia berani-berani aja. Pas baru masuk, James langsung nyari barang-barang apapun yang bikin dia tertarik buat nantinya dia jual dan dijadiin duit. Dia udah seneng banget nih bisa ngambil banyak. Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada 2 orang di belakangnya yang lagi duduk di sofa sambil bengong dan mematung. James langsung kaget banget kan tuh. Dia langsung takut. 2 orang itu yang pernah dilihat sama Justin juga pas ngintip-ngintip rumah Alex ini. Pas udah memastikan kalau 2 orang itu sama sekali nggak gerak, James langsung lanjut nyuri barang-barang di rumah Alex lagi. Dia sama sekali nggak takut. Sampai-sampai saking beraninya, James ke ruangan bawah tanah buat mencari barang lagi. Tapi ternyata dia malah lihat sekumpulan anak-anak yang lagi berdiri dan mematung. Dia langsung kaget kan, kok bisa ada banyak anak-anak di situ ya? Apa jangan-jangan itu anak-anak yang hilang? Kok bisa di rumah Alex? Pas mau kabur dari rumah itu, James panik nih. Dia kayak ketakutan gitu, tapi bingung juga mau berbuat apa. Terus tiba-tiba 2 orang yang mematung itu bergerak dan mendekat ke James. James langsung teriak dan ketakutan. Gak pakai lama, James langsung jualin barang-barang yang dia curi ke suatu toko. Dan lagi-lagi dia ngeliat flyer tentang pencarian 17 anak hilang. Dan imbalannya bener-bener $50.000. Tapi untuk dapat imbalan itu, orang yang menemukan harus melapor ke polisi. James langsung telepon polisi buat ngasih tahu kalau dia nemuin 17 anak-anak yang hilang. Tapi katanya James harus ke kantor polisi buat bicarain soal penemuan itu. Mau nggak mau nih, dia harus ke kantor polisi demi duit $50.000. Tapi pas mau ke kantor polisi, James malah ketemu tuh sama Paul. Makanya mereka jadi kejar-kejaran lagi nih sekarang. Jadi James emang bukan gak sengaja ada di dekat kantor polisi. James kabur ke hutan-hutan tempat tenda dia. Dia beneran menyangka bisa kabur dari Paul. Tapi di hutan itu, tiba-tiba James ngeliat ada penampakan. Wajah badut muka cemong berpenampilan rombeng. James langsung heran kan ngeliat sosok penampakan itu. Tapi dia juga takut nih, soalnya gak tahu itu wujud apaan. Jadi dia langsung kabur aja ke tendanya. Gak lama kemudian ada yang membuka tendanya James. James langsung bersiap buat nusuk orang itu kan. Ternyata orang itu adalah Paul. James langsung kaget, kirain sosok penampakan tadi. Paul juga jadi marah-marah nih sama James. Tapi James bilang dia nemuin 17 anak-anak yang hilang. Wait, I know those kids are. That fucking wild's coming to stage. You're fucking lying. No, I'm not. I promise. I know where they are. I promise. Where?
At a house not far in the basement. Gara-gara James tahu di mana anak-anaknya hilang, Paul langsung nyuruh James buat bawa dia ke rumah itu. Paul juga mau tahu nih, James beneran apa kagak. Gak lama setelah itu, mereka sampai di rumah Alex. James bener-bener yakin kalau di ruang bawah tanah rumah Alex itu adalah anak-anak yang hilang. Paul juga jadi makin penasaran nih. Tapi anehnya, pas Paul pencet bel rumah itu, ternyata pintunya ada yang bukain. Paul juga ngobrol-ngobrol di situ. Tapi James justru nggak ngeliat ada apa-apa. Dia heran dan bingung. Paul ngobrol sama siapa di situ? Beberapa jam kemudian, hari udah malam. James masih ditahan di mobil polisi itu. Sedangkan Paul baru aja keluar dari rumahnya Alex. Tapi dia jadi heran nih, ngapain aja Paul di dalam rumah Alex selama itu? Tapi pas buka pintu mobil, Paul udah kayak orang yang beda. Paul langsung sangar, narik-narik dan bawa James ke dalam rumah itu. Paul bener-bener kayak bukan dia. James ketakutan tapi gak bisa berkutik juga. James mungkin gak selamat. Paul juga gak tahu kenapa bisa begitu. Biar bisa lebih paham, coba kita lihat dulu cerita dari sudut pandang Pak Kepsek. Suatu hari, di tengah kasus hilangnya anak-anak kelas Justin, Pak Kepsek memanggil orang tuanya Alex buat bertanya-tanya. Tapi justru pada saat waktunya, yang datang adalah sesosok dengan pakaian warna-warni kayak badut. Pas berdiri di hadapan Pak Kepsek, sosok itu kelihatannya udah nenek-nenek. Tapi dia hadir dengan wajah yang ceria. Pas kenalan, nenek tua itu kenalin dirinya sebagai Gladys. Si Nek Gladys ini biasa-biasa aja. Dia adalah tantenya Alex, kakak dari ibunya Alex. Nek Gladys bilang orang tua Alex lagi sakit dan gak bisa hadir ke sekolah nemuin Pak Kepsek. Jadi sekarang Nek Gladys yang gantiin. Tapi Pak Kepsek bilang dia cuma mau ngobrol sama orang tuanya Alex langsung. Nek Gladys malah kekeh kalau orang tua Alex nggak bakalan bisa ke sekolah. Mencurigakan banget gak sih Nek Gladys ini? Besoknya pas lagi santai di rumah, tiba-tiba di rumah Pak Kepsek ada yang mau bertamu. Pas Pak Kepsek lihat penampakannya kayak Nek Gladys, Pak Kepsek jadi curiga kan nih. Pas dibukain pintu, Nek Gladys lagi ngos-ngosan dan dia bilang ketinggalan bus buat pulang ke rumah. Jadinya dia pengen banget dibolehin buat mampir ke rumahnya Pak Kepsek dan minta minum. Karena gak enak hati, jadinya mau gak mau Pak Kepsek ngizinin tuh. Pas sudah masuk, Nek Gladys minta air bukan di gelas, tapi di mangkok besar. Pak Kepsek sebenarnya ngerasa itu aneh, tapi biar gak lama, jadinya dia ikutin aja dah maunya Nek Gladys buat kasih air di mangkok besar. Terus tiba-tiba, Nek Gladys udah pegang ranting tumbuhan dan dia ngelilitin pita punya Pak Kepsek. Pak Kepsek makin curiga dong, sebenarnya apa yang mau dilakuin Nek Gladys? Apalagi tiba-tiba Nek Gladys ngegesek tangannya pakai bagian tajam di ranting tumbuhan itu. Pak Kepsek sama temennya itu langsung panik dong. Belum lagi pas teman Pak Kepsek mau kasih lap ke Nek Gladys, tiba-tiba rambut dia digunting sama Nek Gladys. Pak Kepsek saking takutnya langsung mau telepon polisi. Tapi sayangnya Nek Gladys udah menyembunyikan lonceng keramatnya. Saat itu juga Pak Kepsek langsung kayak orang kesurupan. Pak Kepsek bukanlah dirinya lagi. Apalagi pas Nek Gladys matahin ranting perpaduan antara pita Pak Kepsek, rambut temennya, dan cairan tubuh Nek Gladys. Tiba-tiba Pak Kepsek langsung menyerang temennya itu sampai mampuy. Bener-bener temennya Pak Kepsek nggak dikasih ampun sampai metong. Abis itu Nek Gladys langsung ikat lagi rantingnya pakai rambut. Justin nggak pakai lama, dia langsung patahin ranting itu. Dan sekarang Pak Kepsek lari-lari buat cari dan ngincer Justin. Ternyata Nek Gladys, si tantenya Alex ini adalah Mbah Dukun. Karena udah tahu gimana ceritanya, sekarang kita balik lagi ke Justin dan Archer. Justin lagi panik banget nih karena masih diincer-incer sama Pak Kepsek. Dia berusaha buat kabur dan menghindar terus. Tapi untungnya di situ Justin juga masih dibantu sama Archer yang masih hidup dan selamat. Archer berusaha buat menghentikan Pak Kepsek. Pas berhasil masuk ke mobilnya, Justin langsung buru-buru ngegas biar bisa jauh dari Pak Kepsek. Dia bener-bener ketakutan dan panik banget. Untungnya Justin berhasil kabur tuh. Archer juga berusaha buat ngejar Pak Kepsek dari belakang. Tapi tiba-tiba Pak Kepsek ketabrak mobil yang lagi melaju kencang. Jadinya saat itu juga Pak Kepsek udah metong. Habis kejadian heboh itu, Justin sama Archer langsung ngobrol baik-baik. Mereka saling minta maaf karena menuduh dan terima kasih karena membantu. Archer bilang anaknya waktu hilang gaya berlarinya sama kayak Pak Kepsek. Their little girl ran the same way Matthew did. Same posture, same exact way, just like Marcus ran after you today. He was weaponized, like a heat-seeking missile just locked onto you. Pas ngelihat peta dari Archer, Justin langsung paham kalau titik tengah itu adalah rumah
Alex. Mereka berdua langsung berangkat ke rumah Alex tengah malam itu juga. Tapi sebelum itu, coba kita pahamin dulu tentang keluarga Alex dan Nek Gladys. Alex itu anak yang normal. Dia punya ibu dan ayah yang juga normal. Tapi Nek Gladys saat itu lagi sakit parah. Jadinya Nek Gladys menginap di rumahnya Alex. Sebenarnya mereka nggak kepengen, tapi Nek Gladys nggak punya siapa-siapa lagi. Alex takut banget sama Nek Gladys, apalagi di tengah kondisi lagi sakit parah gitu. Nek Gladys tatapan matanya tajam banget. Jadi Alex nggak berani ngelawan sama Nek Gladys. Suatu hari pas Alex baru bangun tidur, dia bingung dan heran ngelihat kedua orang tuanya yang tiba-tiba kayak nggak berdaya gitu. Orang tuanya Alex nggak bisa ngomong apa-apa, malah cuma kayak mematung. Dan saat itu juga Nek Gladys langsung ngewanti-wanti Alex buat nggak ngasih tahu ke siapapun tentang apa yang dilakuin Nek Gladys. Nek Gladys udah mengguna-guna kedua orang tua Alex. Promise you will not talk about me to another human being. Say it. I promise. Because I'll know, Alex. Suatu malam, Alex ngeliat Nek Gladys lagi sakit-sakitan. Kelihatannya kondisi Nek Gladys makin parah. Dia kayak sekarat gitu. Di situ Nek Gladys ngaku kalau dia mengguna-guna kedua orang tua Alex berharap dia bisa sembuh dan umurnya panjang. Tapi ternyata apa yang dia lakuin itu gagal. Nek Gladys juga bilang rumah sakit udah nggak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan tiba-tiba Nek Gladys kepikiran, mungkin anak-anak seumuran Alex bisa manjur buat mantra menyembuhkan penyakitnya. Jadinya Nek Gladys nyuruh Alex buat ambil barang apa aja milik teman-temannya. Besoknya Alex langsung ambil gambaran punya teman-temannya di kelas. Alex ngikutin kemauan Nek Gladys. Dia terpaksa lakuin itu karena dia takut dan dia gak mau lama-lama berurusan sama Nek Gladys. Gak lama setelah itu, besoknya jam 02.15 pagi dini hari, Alex terbangun dari tidurnya. Dia ngedenger suara-suara di bawah. Pas ke bawah, Alex lihat Nek Gladys lagi ngerobek gambar-gambar punya semua temennya Alex. Gambar-gambar itu mau dijadiin medium buat mengguna-guna teman-teman Alex. Nek Gladys bener-bener serem banget pas ngelakuin ini. Nek Gladys nggak menunggu lama buat mengguna-guna temannya Alex. Dan saat itu juga, tepat pukul 02.17 pagi dini hari, Nek Gladys membunyikan lonceng keramatnya. Dan itulah yang bikin 17 anak-anak kelasnya Justin alias teman-temannya Alex menghilang. Mereka bukan beneran menghilang, tapi diguna-guna sama Nek Gladys. Beberapa menit kemudian, Alex shock pas ngeliat semua teman-teman kelasnya beneran datang ke rumah dia dengan kondisi yang nggak biasa. Semua ini ulahnya Nek Gladys. Beberapa hari kemudian, alias di waktu terkini, Nek Gladys minta Alex buat mengemas barang-barang karena mereka mau kabur dari rumah itu. Udah banyak kejadian kan soalnya. Paul sama James juga udah ada di rumah itu. Sekarang kita balik lagi ke Justin dan Archer. Mereka udah nangkring di depan rumah Alex sampai pagi subuh-subuh. Mereka bingung melakuin apa, tapi akhirnya mereka mau masuk buat ngecek sendiri gimana keadaan sebenarnya. Pas mereka baru masuk, mereka nggak sengaja nginjek batas yang udah dibuat sama Nek Gladys. Pas batas itu terinjak, orang-orang yang diguna-guna sama Nek Gladys bakalan langsung nyerang Justin dan Archer. Jadi sekarang mereka juga harus baku hantam dan bertahan nih. Mana yang dilawan sama mereka itu Paul dan James kan? Justin ketakutan banget. Perjuangan banget nih Justin harus ngelawan Paul yang badannya berotot gitu. Bukan cuma itu, Alex juga diincer sama kedua orang tuanya sendiri nih karena ngelewatin batas di lantai atas. Bener-bener semua jadi kacau banget. Tapi untungnya di bawah Justin udah berhasil ngelawan Paul tuh. Untung ada senjetong, jadi Paul langsung metong. Kalau Archer, dia baru aja nemuin ruangan bawah tanah. Dia langsung menggebu-gebu banget nih nyari keberadaan anaknya. Dia cari, dia liatin tuh mukanya satu persatu. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama Nek Gladys. Kalung Archer diambil sama Nek Gladys. Duh, dia kena guna-guna juga dong nih. Dan bener aja dong, pas balik lagi ke atas, Archer udah nyerang Justin. Ini pasti dia udah kena guna-guna Nek Gladys. Gerak cepet banget dia. Saat itu juga, Nek Gladys langsung muncul di hadapan Justin. Dia berani menampakkan diri karena merasa dia udah berhasil menang. Tapi sebenarnya, Alex di lantai atas lagi menyiapkan sesuatu buat memutar balikan guna-guna itu. Dia ambil beberapa helai dari wig rambut punya Nek Gladys. Dia lilit ke ranting pohon dan juga menggunakan cairan dia sendiri. Dia udah tahu caranya gimana karena pernah lihat Nek Gladys ngelakuin itu. Dan saat itu juga Alex langsung patahin rantingnya. Saat itu juga semua anak-anak hilang alias teman-temannya Alex langsung menyerang Nek Gladys karena guna-guna itu diputar balikan. Gila, itu Nek Gladys langsung lari ngibrit dikejar bocil-bocil. Nek Gladys lari-lari sampai ngelewatin rumah-rumah tetangganya. Nih tetangganya juga pada bingung, kenapa itu si Nek Gladys?
Sampai akhirnya Nek Gladys ditangkap sama anak-anak itu. Nek Gladys langsung dimakan sama semua anak-anak itu. Nek Gladys udah nggak bisa ngelawan lagi. Dia udah bener-bener pasrah metong di tangan anak-anak itu. Rasain deh tuh Nek Gladys mampuy. Pas Nek Gladys udah metong, orang yang terkena guna-guna yang masih hidup bisa kembali sadar. Archer langsung kembali sadar dan normal. Dia langsung mau cari anaknya nih. Kedua orang tua Alex juga kembali sadar. Tapi mereka sekarang layaknya bayi yang baru lahir. Mereka nggak bisa ngomong dan tidak lihai bergerak. Butuh waktu untuk menyembuhkan itu. Archer juga langsung seneng banget pas bisa ketemu sama anaknya lagi. Walaupun sama, anaknya sekarang nggak bisa ngomong dan nggak lihai bergerak layaknya bayi yang baru lahir. Film Weapons mengingatkan kita bahwa nggak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia. Hal-hal yang nggak bisa kita lihat, namun tetap ada. Dan terkadang ketidaktahuan adalah hal yang paling menyeramkan. Dan mungkin di luar sana masih ada sesuatu yang kita nggak pahamin. Sesuatu yang diam-diam mengamatin, menunggu, dan suatu hari bisa saja kembali datang. Gimana nih pendapat kamu tentang film Weapons? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.